Ya, halo semua. Mada Zwaki di sini dan kali ini bentar. Oke. Dan kali ini aku mau coba ngasih berbagi lagi ya tutorial gimana sih cara setting mikrotik dari awal sampai melakukan kayak limitasi limitasi game kayak gini eh terus buat mangle, aduh ini disable dulu. Buat mangle untuk limitan download dan game, kemudian setting hotspot dan interface ke sebagainya ya. Jadi di sini pertama-tama jika teman-teman sudah login dulu ya jelas ke mikrotik teman-teman nih. Hmm, Seperti ini. Jika pada awal pertama kali buka mikrotik seperti ini, teman-teman lakukan reset dulu konfigurasinya seperti ini. Kemudian kita reboot. Ya tunggu sampai selesai rebootnya. Oke, kalau udah selesai reboot, kita akan login lagi. Bentar, buka mikrotik. Refresh. Yap, kayak gini. Eh, Pada saat pertama kali teman-teman buka mikrotik akan terlihat seperti ini. Jadi kita akan lakukan remove configuration. Jika sudah, maka konfigurasinya akan kosong seperti ini. Oke. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah mendapatkan internet akses seperti itu. Agar mikrotik kita bisa terhubung internet. Jadi karena ini adalah virtual ya, mohon maaf karena ini traffic lagi rame coy. Jadi nggak bisa pakai mikrotik asli. Dan untuk topologinya sendiri ya lebih kurang sama kayak ini, yang dimana dari modem kemudian masuk ke mikrotik dan terhubung oleh access point. Dan di sini saya menggunakan tenda F3. Aduh, karena nggak bawa HP, jadi nggak bisa liatin, nggak ada HP coy. Jadi ya lebih kurang kayak gini lah ya. Di sini IP-nya ntar kita akan setting dengan segmen IP 5. Kemudian di sini pada WAN-nya adalah segmen 2, IP 2. Dan untuk teman-teman sendiri bisa nyari kalau ingin melakukan custom IP-nya ya di luar subnet 24. Nah, teman-teman bisa cari referensi subnetting, karena gimana ya kalau dijelasin orang nih subnetting nih kayak ya nggak, agak susah paham lah. Jadi teman-teman harus kayak punya pemahaman sendiri dengan subnetting seperti itu. Jadi ya kalau mau simpelnya pertama gini, kita akan membuat yang dimana kita akan menggunakan DHCP dari yang modem WAN kita itu gitu loh. Jadi di sini jika ingin menggunakan DHCP dari WAN, kita akan masuk ke IP DHCP client. Keunggulannya sendiri yang dimana jika menggunakan DHCP client, kemudian kita pilih bentar, kita buat komen dulu one seperti ini biar ketahuan ya. Nah, jadi kalau kita apply karena dan ada di default router yes, maka di sini akan terbuat routing secara otomatis. Nah, seperti ini. Dan kemudian setelah kita melakukan penambahan DHCP client agar mikrotik kita mendapatkan IP seperti ini, kita akan melakukan NAT, kemudian pada chainnya SCL NAT, kemudian di sini
kita akan lakukan masquerade apa sih, kayak gitulah ya, teman-teman bisa baca. Kemudian kita apply, dan selanjutnya kita akan melakukan setting DNS. Dan di sini kita dapat dynamic server 1.1.1.3 karena di sini pada mikrotik utama DNS-nya disetting seperti ini. Jadinya ya seperti, anggap aja seperti itu, DNS-nya akan mengikuti router di sini. Namun jika teman-teman tidak mendapatkan dynamic server, tidak atau DNS-nya kosong, teman-teman bisa tambahkan DNS Google seperti ini, dan kita masukkan DNS sub DNS-nya 88.44. Bentar. Nah, seperti ini. Namun karena kita udah punya dynamic server DNS karena kita menggunakan DHCP client, dan setelah kita melakukan NAT, jika kita melakukan tes ping google.com, yep ya, dan sekarang mikrotik kita sudah terdapat internet ya. Namun jika teman-teman ingin melakukan manual untuk mendapatkan IP-nya, teman-teman ya harus lihat dulu di modemnya, misalnya 68 ya, seperti mana nih? Yap, di sini teman-teman harus tahu jika ingin melakukan manual rank IP dari modem teman-teman. Dan di sini adalah misalnya ranknya 1.2 sampai 1.254 dan gateway-nya 1.1. Dan di sini kita harus lihat yang dimana allocated address ini, IP mana saja yang udah kepake. Jadi kita akan cari IP yang gak kepake di modem itu. Contohnya di sini ya 1,5 atau karena ini adalah virtual dan mengikuti router ini. Bentar, saya mau lihat dulu. Di sini yang kepake cuma 254 sama 253. Oke. Jadi anggap saja pendefinisiannya kita seperti router ini, dan kita cari dulu rank IP yang gak kepake, dan contohnya di sini 1.5. Namun karena segmen IP dari router saya adalah 2, jadi karena tadi yang udah kepake adalah 253 dan 254, jadi kita akan gak pakai yang gak dipakai sama sekali. Jadi IP addressnya 250. Kemudian gateway-nya kita akan masukkan gateway-nya itu mana? Oke. 2.1 ya. Jadi kita akan masukkan di sini 192.168.2.1. Simpelnya dengan menggunakan quick simple ini pekerjaan kita akan semakin mudah karena kita tidak perlu repot melakukan kita bisa melakukan skip beberapa hal, dan di sini kita akan taruh DNS yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah DNS Google. Namun jika teman-teman ingin menggunakan DNS lain, teman-teman bisa di sini list DNS. Yap, di sini dari Dewa Web atau ada di sini. Ya, intinya banyak lah artikelnya seperti ini. Contohnya OpenDNS. Namun di sini saya akan menggunakan Google DNS. Kita apply. Oh, benar. Dan di sini kita masukkan IP segmen hotspot IP yang kita akan arahkan ke access point ini, karena kita tidak bisa apply kalau tidak kita isi. Jadi 192.1.6 kita seperti yang saya bilang di awal, saya ingin menggunakan segmen 5, jadi 192.168.5.1. sip, seperti itu. Jika sudah selanjutnya, karena kita menggunakan quick set seperti yang tadi, maka kita tidak perlu repot menggunakan routing. Yep, routing ini tidak perlu membuat repot-repot membuat routing. Namun jika kita mau melakukan penambahan manual address di sini, seperti contohnya di sini saya akan remote, kemudian masukkan IP yang tadi yang nggak terpakai itu. Nah, dan jangan lupa subnetnya adalah 24.
bentar, aduh malah tambah titik. Sip. Dan selanjutnya, karena misalnya teman-teman menambahkan address list secara manual di sini, jadi kita perlu menambahkan routing baru. Kemudian pada gateway-nya kita isi gateway dari WAN kita itu. Kemudian pada check gateway-nya kita pilih ping agar routing ini tetap melakukan checking terhadap koneksi kita apakah down atau koneksinya sedang up ya. Nah, dan jangan lupa lakukan NAT seperti yang ini. Kenapa tidak ditambahkan seperti tutorial lain yang dimana menambahkan add out ini? Ya, karena dengan melakukan masquerade ini seperti ini kita akan berarti mempercayai koneksi yang semua koneksi yang ada di sini gitu. Kalau yang keluar dari mikrotik ini, kalau ini berarti kita mempercayai kalau kita percaya kalau itu koneksi kita yang benar-benar keluar dari dari mikrotik ke ether 1. Jadi dengan begitu tanpa ruler masquerade ini kita tidak tanpa masquerade ini mikrotik kita tidak akan bisa terkoneksi oleh internet ke internet ya, seperti ini. Oke. Jadi selanjutnya saya akan melakukan setup hotspot. Oke. Yang dimana di sini kita anggap saja di sini Ether 2 adalah hotspot. Yep. Jadi kita akan pertama tambahkan address, kemudian anggap aja ini nggak ada karena itu adalah hasil otomatis dari yang ini tadi. Kemudian kita tambahkan baru dengan sesuai IP yang kita inginkan. Untuk belajar kita akan gunakan subnet 24 aja seperti ini, 192.168 titik. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan, namun di sini seperti yang di awal saya ingin menggunakan address ya, menggunakan address 5. Jadi kita akan masukkan di sini 5. Kemudian jangan lupa gateway-nya karena subnet 24, jadi kita akan gateway-nya 1 karena seperti itulah. Nanti jika teman-teman menggunakan gateway lain ya emang gak masalah, tapi kadang untuk pertama kali ini nyeting kayak gini kadang kita akan jadi bingung karena ini gateway-nya yang kok beda sama orang lain gitu, kenapa nggak akhirannya 1 ya, lebih kurang kayak gitu ya Apli. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan masuk ke IP hotspot. Kenapa nggak kita setup DHCP server dulu? Karena kalau kita langsung setup hotspot Ether 2, kemudian kita akan pilih Ether 2, kemudian ya kita next aja ini, dan kita lihat sendiri DHCP server itu akan terbuat otomatis seiring kita melakukan setup hotspot seperti ini. Sertifikatnya kita pilih non, kemudian ini aja, ini next saja. Nah kemudian DNS-nya jika kosong ditambahin, namun jika sudah seperti ini kita akan lakukan next saja. Kemudian kita akan tambah DNS name-nya, contohnya di sini adalah madazwaki.net seperti ini. Dan jangan lupa ubah ini karena ini adalah user hotspot adminnya. Jadi seperti ini contohnya Mahdi. Yap, seperti itu. Dan akan nambah NAT otomatis di sini dan filter rule untuk hotspotnya. Dan ini akan teman-teman gunakan untuk melakukan login hotspot nanti jika teman-teman ingin melakukan terkoneksi, jika teman-teman ingin melakukan koneksi ke hotspotnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya karena kita ingin melakukan hotspot untuk voucheran, jadi kita butuh yang namanya micmon.
seperti ini. Jadi kita akan download Micmon. Wah, ntar dulu, nggak usah balas tuh. Kita fokus ke sini aja, nggak usah diurus tadi chat. Kita akan pilih ini Micmod 3 dan web server karena kita menggunakan Windows. Jadi kalau ini untuk Linux yang dimana kita taruh ntar di Nix atau Apache seperti itu ya. Ntar dulu, ini kenapa lelet sekali. Copy download link. Nah, kalau pakai IDE baru. Dan sembari kita menunggu ini selesai, kita akan setting Mangle, dan dimana kita akan melakukan limitasi untuk bentar, ini enable dulu. Oke. Karena kita ingin melakukan limitasi terhadap game, jadi di sini teman-teman, saya udah menyediakan beberapa port game online di sini seperti ini. Yep. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Mikrotik. Kemudian teman-teman bisa melakukan dua cara dalam menangkap koneksi game. Yang pertama dengan menggunakan Mangle. Kemudian pada protokolnya kita akan setting seperti kebutuhan gamenya. Contohnya di sini adalah PUBG mobile. Lalu kita next saja. Nah, portnya sudah ketemu. Jadi di sini untuk sebelah kiri itu adalah TCP dan sebelah kanan UDP. Jadi kita akan cari mana tadi, mobile, PUBG mobile. Nah, ini pertama kita akan tambahkan yang untuk TCP-nya. Di sini kita akan copy aja, kemudian protokolnya TCP sesuai yang ada di sini. Dan untuk link ini teman-teman bisa lihat di deskripsi nanti. Dan kemudian pada DST portnya kita akan masukkan port game yang sudah kita copy tadi. Kemudian pada interface-nya kita akan kecualikan interface 1 kita tadi yang Ether 1 ini, karena kita tidak ingin koneksi dari Ether 1 tuh masuk ke dalam Mangle ini ya, untuk Mangle penandaan koneksi gamenya. Kemudian pada actionnya kita akan pilih mark connection, dan di sini misalnya namanya game, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini, dan bisa juga menggunakan RAW, yang dimana lebih bagus menggunakan RAW, dan benarnya tidak terlalu memakan banyak CPU load, karena yang paling ngaruh di CPU load itu adalah bandwidth yang dilewatkan. Namun karena banyak orang yang bilang, bang, RAW itu makan CPU banyak bang, jadi teman-teman bisa gunakan Mangle seperti ini. Namun saya ingin menggunakan RAW karena lebih enak untuk penangkapan address list game. Jadi kita akan buat RAW baru, kemudian di sini protokolnya TCP, dan di S3 portnya kita akan masukkan ini, dan seperti biasa kita akan kecualikan Ether 1, dan pada actionnya kita akan pilih DST address, dan pada timeoutnya kita pilih kita setting bebas. Misalnya di sini saya mau setiap 1 hari address listnya terhapus otomatis, jadi kita akan setting 24 jam. Kemudian nama address listnya adalah game, seperti ini. Jika sudah, bentar, dan selanjutnya kita akan tambahkan ini juga UDP nya. Nah, seperti ini. Kita akan masukkan UDP di ST address seperti ini. Kemudian input kita akan kecualikan seperti yang di atas. Pada actionnya di ST address namanya adalah game, dan timeoutnya 24 jam. Bentar, oh kebanyakan, oh ada spasi, bentar. Oke, karena jika terjadi seperti itu artinya portnya port dalam satu angle ini kebanyakan. Jadi kita akan apply ini dulu sampai mana tadi, 2000
2160 ya, jadi sisanya ada sisa ini. Jadi kita akan buat lagi copy dan kita akan ganti DST portnya aja karena kita sudah melakukan, kita mengcopy RAW yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu repot melakukan setting lagi yang ini ya. Oke, anggap saja kita sudah melakukan limitasi terhadap game, dan selanjutnya kita akan lakukan penangkapan untuk ini. Tadi pada chainnya di sini yang dimana ada pre-routing, post-routing, input output. Input itu adalah proses pertama kali koneksi masuk, yang ya, masuk ke dalam address list seperti ini. Kemudian mana ya, pada pre-routing itu proses setelah inputnya yang dimana akan diproses proses proses belum dilanjutkannya koneksinya, dan setelah dilanjutkan itu maka chainnya maka disebut dengan forward. Setelah koneksi itu diteruskan dan bahwa koneksi itu adalah valid seperti itu, karena pada pre-routing ini jika koneksi tidak valid maka akan di drop. Dan post routing ini adalah pengecekan ulang koneksi sebelum masuk ke dalam output. Jadi kita akan saya ingin melakukan penangkapan gamenya setelah diteruskan dari forward. Jadi kita akan pilih post routing di sini, atau ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan ini apa sih namanya, menggunakan Mangle, teman-teman pilih pre-routing seperti yang ini aja. Karena saya menggunakan RAW, jadi saya ingin menangkap koneksi sebelum final dari penangkapan RAW ini ya. Terus pada advancednya kita akan pilih DST addressnya, kita akan pilih game. Kemudian pada actionnya mark connection, dan di sini nama new connection marknya adalah game seperti ini. Sip. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja karena teman-teman saya anggap di sini udah paham untuk melakukan masuk connection untuk game. Dan kalau teman-teman nggak paham, kita akan contohkan lagi di sini dengan Toram online seperti ini. Kemudian kita akan buat koneksi baru, dan di sini chainnya adalah pre-routing, yang dimana itu adalah proses setelah koneksi masuk, yang ya dimana koneksi itu akan diproses dulu sebelum diteruskan. Jadi kita akan melakukan penandaan koneksi itu sebelum diteruskan gitu loh. Jadi pada input interface nya kita akan kecualikan in1, dan pada protokolnya tadi adalah UDP karena dia di sebelah kanan. Dan pada DST portnya masukkan port yang udah kita paste tadi, dan pada addict actionnya adalah mark connection, dan di sini adalah game. Name connection marknya adalah game. Oke, sampai sini harusnya teman-teman sudah paham lah ya. Dan selanjutnya kita akan buat connection mark paket untuk koneksi ini agar kita bisa limit. Jadi kita akan buat mark connection baru. Kemudian di sini adalah chainnya forward, yang dimana adalah hasil koneksi yang setelah diteruskan dari pre-routing ini, proses pre-routing ini. Dan pada untuk download kita akan pilih input interface untuk one-nya, dan pada advanced-nya karena kita tadi melakukan penangkapan dengan RAW, jadi kita akan pilih DST address game, dan pada exit-nya kita akan pilih mark packet. Jadi di sini namanya adalah game download. Dan pada password kita akan hilangkan centang. Fungsinya agar koneksi game ini tidak akan diteruskan lagi di ke Mangle yang di bawah. Dan kita akan copy aja ini agar lebih dipermudah. Kemudian di interface-nya kita akan pilih Ether 1 atau one ini, dan ini untuk uploadnya, dan DST address sama. Kemudian di sini adalah game upload seperti itu. Namun jika teman-teman menggunakan ini seperti ini, mana? Oh iya, jika teman-teman menggunakan Mangle seperti dua game ini, sebentar, Mangle game, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Kemudian general,
Ya, kita akan pilih seperti yang tadi. Untuk download kita akan pilih Ether 1 dan chain forward, dan pada connection mark ini kita akan pilih game. Kemudian pada actionnya mark paket, dan di sini kita pilih game download karena itu adalah download, seperti itu ya. Dan kita akan dan jangan lupa hilangin pass-through, dan kita akan pilih pada new paketnya kita akan ubah di sini jadi game upload seperti ini ya. Kalau teman emang nggak ada, teman-teman bisa ketik karena ini adalah hasil dari Mangle Mark paket sebelumnya, dan kita ganti out interface-nya jadi one itu Ether 1. Nah, seperti ini. Uh, kita nah seperti ini jadinya. Oh iya. Oh ya, ini nggak perlu, Maaf, maaf. Untuk RAW itu sendiri, karena kita tadi sudah melakukan penangkapan dengan mark mark paket. Jadi kita tidak perlu menambahkan di S3 address ini. Mohon maaf tadi ada sedikit salah. Nah, di S3 address jadi kita hanya cukup melakukan menambahkan connection mark seperti ini, dan kita pada lakukan new paket marknya adalah buat game download seperti ini. Nah, namanya seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita akan lakukan bentar. Oh, sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan melakukan connection download, memisahkan menandakan koneksi download. Jadi di sini kita akan tambahkan Mangle rule baru dengan chain pre-routing, dan di sini pada connection mark kita akan kecualikan game agar koneksinya tidak masuk download, dan pada connection address kita akan pilih mark connection actionnya, dan pada new connection marknya browsing atau download aja lah kita bilang ya, download client seperti ini. Mana dia tadi? Ini. Nah, jika sudah, kita akan buat Mangle baru. Kemudian input interface-nya kita akan pilih Ether 1 dan chain-nya forward. Kemudian connection mark-nya adalah download client, dan di sini action-nya kita akan pilih mark packet, dan di sini pada new paketnya kita pilih buat nama download client seperti ini, dan kita akan copy aja. Kemudian pada out interface-nya masukkan Ether 1 yaitu one itu sendiri, dan kemudian pada actionnya kita akan buat namanya di sini upload client seperti itu. Dan di sini ini adalah contoh sederhana dari Mangle-nya, dan ini sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke QH, dan ini kenapa sudah ada, karena ini adalah bawaan dari server hotspotnya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara buat hotspot profilnya juga. Dan pada Q3 kita akan buat ini. Sebelumnya saya ingin menggunakan QNTP, membuat QNTP baru dengan kain pivot. Ya, pivot ini bisa dibilang lebih tepatnya yang mana paket yang didahulukan, maka itu yang akan diproses duluan, seperti itu. Dan type ini adalah untuk game ya. Jadi karena game itu menggunakan queue size yang lebih dari 10 paket, dan biasanya untuk game PC itu sendiri seperti CSGO atau PUBG atau Valorant menggunakan 200 paket dalam sekali kirim. Jadi saya ingin semuanya diproses sekaligus agar tidak ada terjadi paket antri, dan karena paket antri itu menyebabkan game lag seperti itu. Jadi dan dari game lag itu sendiri, kalau seperti PUBG ini ada yang namanya paket loss, dan CSGO pun juga demikian. Jadi pada quest size-nya, queue size-nya kita akan pilih 500, saya akan setting 500 seperti ini. Oke. Jika sudah, kita akan buat client QA baru
Ya, anggap aja di sini adalah kita akan buat global parent, uh, parent global parent game. Dan di sini QNTP-nya kita akan pilih game, dan priority-nya kita akan setting 1 agar gamenya menjadi prioritas seperti itu. Dan selanjutnya kita akan tambahkan lagi namanya di sini adalah game download, dan pada parentnya kita pilih global parent game, dan di sini QNTP-nya jangan lupa ganti ke game dan priority 1, dan pada paket marknya kita akan ambil game download, dan pada ini max limitnya ini jika teman-teman ingin melakukan limit pada traffic game, teman-teman bisa lakukan misalnya contohnya 2 MB karena traffic game itu tidak terlalu besar. Namun di sini saya akan biarkan loss saja seperti itu. Dan selanjutnya kita akan kita akan copy aja, kemudian di sini pilih game upload, dan buat namanya di sini adalah game upload seperti itu. Nah, dan di sini gamenya sudah masuk ke dalam Q3, dan selanjutnya kita akan buat global parent browsing, dan di sini pada QNTP-nya default aja karena pada default small itu adalah queen size-nya ada 10 paket, dan sementara default 50 paket. Jadi antrian yang dapat ditampung lebih besar, kita akan apply aja. Kemudian bentar. Bentar, buat aja di sini 2, di sini adalah 1, biar urut aja gitu loh. Kemudian kita buatkan QA baru dan di sini namanya adalah download, dan pada parentnya kita akan pilih mana tadi 2 global parent browsing, dan pada paket marknya kita akan pilih download client, dan pada QNTP-nya kita akan pilih PC key download default yang sudah disediakan dari Mikrotik itu agar koneksinya terbagi rata nanti jika sewaktu-waktu terjadi full traffic. Dan untuk max limitnya di sini, nah untuk menentukannya teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Bentar, kita akan ini bentar lah. Limitku oke, udah anggap saja di sini. Bentar, speed test. Kita tunggu dulu. Oke, di sini downloadnya adalah 12 M, kita anggap saja contohnya seperti itu, dan uploadnya ada di 7 MB. Nah, seperti ini, anggap aja ini total bandwidth kita. Sebenarnya ini adalah hasil limit dari PC yang saya gunakan saat ini di warnet. Nah, ini kenapa nggak tertarik ke semuanya, karena kebagi sama yang di depan. OP warnetnya lagi download kayak gitu. Oke, anggap aja di sini untuk kita bandwidth saya adalah 12 MB, dan down uploadnya adalah 7,6 MB, atau kita genapkan aja ke bawah jadi 7. Oke, untuk pembagiannya di sini mana nih? Nah, pada max limitnya, jika total limit teman-teman adalah 12 MB, dan apalagi teman-teman adalah user IndiHome, yang dimana
kalau ada seseorang yang download itu lagging dan sebagainya, jadi pada max limitnya kita jangan masukkan 12 M semuanya seperti itu. Jangan. Jadi kita akan kurangin, jika anggap aja di sini kita alokasikan, eh, intinya jangan mendekati dari total bandwidth ini gitu. Udah simpelnya. Contohnya saya akan pilih, dari di sini ada pilihan misalnya 8 MB sampai 9 MB, 8 MB atau 9 MB lah ya, 9 MB aja. Jangan terlalu dekat, misalnya 11 MB, jadi sisanya 1 MB game itu enggak, meskipun traffic game itu kecil, kalau IndiHome tuh total downloadnya kita mendekati dengan total bandwidth itu sendiri, ya udah gamenya bakal lag gitu, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan copy ini, dan pada paket marknya kita akan pilih upload client, dan pada name nya kita pilih upload client, namanya seperti itu aja. Dan pada max limitnya, karena di sini adalah total upload saya adalah 7 MB, jadi kita akan ambil max limit dari uploadnya itu, contohnya di sini adalah 4 MB. Apakah ini cukup? Yes, ini cukup. Seperti ini aja udah lebih dari cukup. Dan untuk ini, karena ini misalnya adalah PUBG Mobile, dan jika teman-teman menambahkan draw atau mangle game seperti ini, jadi teman-teman harus tetap update untuk game terbaru gitu. Dan di sini saya udah menyediakan port game yang udah saya mainin ataupun saya kumpulkan dari berbagai sumber, seperti ini PUBG Lite, LF Online, dan saya akhir-akhir ini di channel ini juga main Valorant seperti ini, dan ini adalah hasil torch port dari Valorant itu sendiri. Dan oke, seperti itu, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan selanjutnya pada simple query ini sebenarnya bisa dibilang udah nggak perlu, namun teman-teman karena kebutuhan, ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan di sini karena saya butuh agar nanti dilimitasi user profil hotspotnya menggunakan parent, dan agar pada simple query dynamic seperti ini, anggap aja contohnya ini untuk hotspotnya seperti mana ya, mudahan ada yang masih connect. Nah seperti ini, yang dimana untuk klien ini koneksi dari dynamic simple query-nya, yang dimana ini adalah hasil limitasi dari profil itu, untuk game itu tersendiri tidak akan masuk ke dalam simple query yang ini, karena kita masukkan ke dalam parent download dan browsing ini. Jadi meskipun download di sini, pada traffic ini game itu nggak akan termasuk gitu loh, karena ada parent ini tersendiri. Jadi kita akan buatkan karena kebutuhan seperti itu, kita akan buat contohnya di sini adalah nama parent, parent 1, parent game, dan pada targetnya di sini kita akan copy address list dari klien kita. Contohnya di sini karena saya cuma ada address list ini, kita akan copy network, dan jangan lupa ingat-ingat subnetnya. Contohnya di sini adalah 24. Jadi kita akan paste, kemudian kita masukkan subnetnya seperti ini. Dan pada advanced nya kita akan masukkan paket max, game download, dan game upload seperti ini. Dan pada QTP nya kita akan masukkan game, dan pada totalnya juga game seperti ini. Oke. Dan untuk penempatannya sendiri kita harus letakkan di atas hash hotspot, yang dimana itu adalah hasil limitasi dari yang dimana hasil dari ini hotspot servernya. Seperti itu. Karena kalau kita taruh di bawah, simple query-nya nggak akan jalan. Dan kita akan buatkan simple query baru di sini, 2 download dan browsing client, namanya bisa disesuaikan sesuai selera lah ya.
namun namanya saya mau seperti ini, dan pada targetnya kita akan masukkan sama seperti ini. Dan jika teman-teman punya lebih dari 2 address list, teman-teman bisa klik segitiga bawah ini dan tambahkan lagi contohnya 192.168, misalnya segmennya adalah 10.0 dan 24 seperti ini, contoh aja ya, seperti itu. Dan pada max limitnya kita akan sesuaikan dengan kita akan samakan aja dengan query ini. Mana tadi, oh ini, yaitu dengan uploadnya adalah 4 MB dan downloadnya tadi adalah 9 MB. Kita tidak akan saya nggak akan menggunakan burst limitnya saya akan biarkan sesuai dengan bawaannya. Dan pada quantify-nya kita akan pilih di sini ini untuk upload, jadi kita akan pilih PCKey upload, dan sini adalah untuk download. Dan pada paket max-nya kita akan pilih game download, dan ini adalah upload client, kita akan masukkan seperti itu. Dan pada trafficnya kita akan totalnya kita akan masukkan default. Oke, dan kita akan taruh di atas dynamic dari hotspot server ini. Oke, sampai sini untuk limitasi game kita sudah selesai untuk game dan download. Kita karena ini adalah lagi rame sih sebenarnya, makanya nggak bisa pakai mikrotik utama untuk praktek, lagi pada rame main game di luar. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat server hotspot. Dan untuk profil jika teman-teman ingin melakukan profil mengcustomize tampilan hotspotnya, teman-teman bisa masuk ke hotspot mana ya. Nah, ini dari websitenya Laksa 19 yang dimana punyanya Om Laksamana Guko. Teman-teman bisa cek di Facebooknya, itu nama akun aslinya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih downloadnya mau seperti yang mana, dan di sini udah ada tutorialnya. Teman-teman bisa simak untuk websitenya, atau teman-teman bisa cari sendiri, cari tutorial lain, seperti misalnya di sini adalah edit profil hotspot. Nah, dari Om Holis juga udah buat sendiri, udah buat tutorialnya. Dan kalau teman-teman, dan software sendiri yang digunakan untuk ngeditnya biasanya adalah Sublime Text. Dan ini kalau mau nyari tema lain, jangan lupa ada tadi klik tema lama. Nah, dan di sini sudah dijelaskan sendiri bagian mana saja yang diedit seperti ini. Dan juga sudah ditambahin file readme.md, jadi teman-teman bisa baca readme.md nya, karena ini tutorial bakal kepanjangan kalau kita upload tambahin ini juga. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, saya bakal masukkan juga di video ini. Nah, dan ini software untuk downloadnya, untuk edit untuk edit dari itunya sendiri, template-nya. Dan terus kita akan buka ini untuk membuat Micmon hotspot server untuk RT RW atau voucheran, anggaplah gitu. Dan untuk server portnya kita akan ganti jadi 8080, contoh. Kita akan stop dulu, kemudian start lagi. Kita akan copy kita akan masukkan ini, open Micmon Firefox. Dan di sini pada user defaultnya adalah username-nya adalah Micmon, dan passwordnya adalah 1234. Yep, benar. Jadi kita akan tambahkan di sini add router, kemudian session name-nya kita buat aja di sini, contohnya nama hotspot kita sendiri, Madaswaki. Dan pada IP mikrotiknya kita akan masukkan IP1,
yang mana ini eh, contohnya di sini mana tadi adalah 192.168.2.250 192.168.2.250 username-nya adalah admin karena ini adalah virtual dan ini belum saya setting usernya, jadi masih menggunakan default atau misalnya bentar kita buatin user baru aja. Contohnya di sini adalah Puhi. Grupnya adalah full ya, atau bisa pakai write juga, pilih salah bebas. Passwordnya di sini adalah Puhi juga. Puhi Apply. Jadi kita akan masukkan username yang tadi Puhi atau username kita Puhi. Kemudian pada hotspot name-nya kita akan setting sesuai ini, dan DNS name bentar. Nih, hotspot name-nya misalnya adalah Madaswaki, dan pada DNS name-nya kita akan sesuaikan sama yang ini di pada hotspot server profil yang kita setting tadi. Dan live reportnya kita enable agar teman-teman bisa memantau koneksinya. Dan ini kita save terlebih dahulu, kemudian connect. Dan di sini kita sudah masuk ke tampilan Micmon. Kram. Jadi di sini selanjutnya kita akan buat hotspot, kemudian masuk ke user profil, dan kini kita akan tambahkan add profil, dan dimana di sini misalnya contohnya kita akan buat user 5 jam, dan pada address pool ini kita pilih non aja karena nanti akan mengikut address list DHCP servernya. Dan pada share usernya satu ini, jadi hanya satu orang yang bisa pakai user itu, dan kalau kita setting dua orang bisa connect sekaligus dengan voucher yang sama, jadi kita pilih satu aja. Dan pada rate limitnya ini adalah limit untuk upload dan download vouchernya seperti ini. Jadi formatnya kita buat simple aja, nggak usah pakai burst dulu untuk di awal. Dan dimana tuh misalnya uploadnya di sini adalah 1 MB, dan pada downloadnya adalah misalnya saya mau untuk ngasih ke klien tuh adalah 2 MB. Dan pada expired modenya kita pilih di sini move and record agar vouchernya di remove dan masuk ke dalam live report atau log atau laporannya lah. Dan validity-nya di sini kita akan setting untuk jam, karena kita akan setting 5 jam. Jadi di sini karena ini kita setting dengan bahasa Inggris, untuk pengetahuan teman-teman, H sama dengan horse atau jam, terus D adalah day atau hari, seperti itu. Jadi karena ini ada 5 jam, kita buat 5H seperti itu. Dan pada ini harganya kita akan misalnya adalah 2000 untuk 5 jam itu, dan 5000 2000 juga di sini. Log user, dan agar kita setelah logout tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya, jadi kita akan pilih log user enable, dan pada parent QN nya kita akan masukkan ke download dan browsing client seperti ini. Kemudian kita save dan close seperti ini. Jadi jika teman-teman sudah membuat user hotspot profilnya, teman-teman bisa generate untuk voucher ya. Misalnya mau buat 100 voucher, atau di sini adalah contohnya adalah 10 user aja, dan karakternya random ABCD aja. Dan pada profilnya user 5 jam, komennya misalnya di sini maunya ini user, ini voucher baru, contohnya kayak gitu aja biar tahu. Jadi kita generate, kemudian print. Nah, dan di sini voucher kita udah jadi seperti itu. Nah, dan sampai sini teman-teman paham ya untuk Micmon. Saya anggap paham
kalau enggak reverse saja videonya. Dan ini untuk profilnya masih sempat nggak ya? Hmm, nah di sini bentar kita tes dulu. Kalau buka loginnya, aduh. Nah, dan jika teman-teman klik untuk vouchernya seperti ini adalah salah satu contoh login ya. Aduh, eh, kita akan download dulu software untuk editnya. Dan contohnya di sini kita akan edit yang mana tadi, voucher 5 ini. Install dulu. Run. Yes. Next. Finish. Jadi kita buka Sublime Text, mana dia? Sublime. Aduh. Kita akan buka Sublime Text-nya. Oh, itu 64 bit ya. Sip. Dan untuk cara ngeditnya sebenarnya simple. Jadi kita akan buka kita akan baca di sini readme.md-nya, kita bisa tarik aja. Nah, di sini udah disediain tutorialnya, dan untuk backgroundnya sendiri seperti yang dikasih tahu, backgroundnya adalah di sini di CSS background, yang dimana format backgroundnya sendiri itu adalah base 64. Jadi teman-teman bisa menggunakan download. Contohnya kita misalnya wallpaper Valorant. Save image. Dan kita akan buka ini web. Dan kalau kita select file, kita akan select file, kemudian kita akan pilih wallpaper yang tadi. Mana ya? Kok hilang? Ya, karena nggak kelihatan, kita ambil ini aja, wallpaper Minecraftnya. Kita encode itu base 64 seperti ini. Format as data URL kita centang, dan kita akan copy ini semuanya, Ctrl A C, dan pada background ini kita akan ganti semuanya. Kita akan ganti ini semuanya, bentar. Kita akan seleksi dari sini, tahan shift sampai ini, kemudian kita paste, dah. Dan kemudian kita Ctrl S, atau itu fungsinya untuk save, atau bisa klik di sini save file terus save. Dan setelah kita close, kita akan lanjutkan. Ini untuk teman-teman yang otomatis huruf kecil semua pada log. Jadi kita akan edit login.html ya, kita tarik ke Sublime, dan kita akan cari set password, set. Nah, ini. Dan kita copy paste yang ini, agar usernya menjadi otomatis kecil. Kita ganti yang ini menjadi paste. Aduh, malah ku copy dong.
Nah, kita paste. Dan selanjutnya ya, karena di sini udah ada tutorialnya, teman-teman bisa ikutin. Dan ini adalah ya eh ini adalah nama warna-warna dari yang ini. Teman-teman bisa nanti ganti sesuai selera. Dan untuk logo Kemangi 41 ini sendiri, pada ini ada folder image, jadi teman-teman bisa ganti. Nanti formatnya adalah PNG. Teman-teman tinggal buat paste dengan ukuran berapa nih, ukuran 200 kali 65. Teman-teman bisa lakukan resize menggunakan Paint seperti ini, kemudian lakukan resize. Dan pada pixelnya kita hilangkan maintain aspect ratio dan tinggal atur ukurannya 200 kali 65 seperti itu, dan kita save untuk logonya nanti ya, jika teman-teman punya logo sendiri. Dan selanjutnya kita akan edit yang ada di sini. Contohnya kita akan mau edit kata, anggap aja paketnya kita sama, anggap aja belum saya edit dulu. Kita akan cari Kemangi 41 dengan menggunakan Ctrl F, dan di sini kita akan tulis Kemangi 41 ini. Nah, jadi misalnya saya ganti menjadi Madazwaki, dan kita akan cari lagi yang ada tulisan Kemangi. Nah, seperti ini, Madazwaki. Dan ini pada ini paragraf 1. Jadi kita akan ganti aja contohnya, contoh aja, beli di dagang. Teman-teman bisa customize sesuai keinginan teman-teman yang mau naruh kata-kata apa di situ. Dan ini adalah untuk harga-harganya. Nah, jadi di sini udah contohnya masa aktif adalah 3 jam. Kita misalnya saya mau ganti adalah 5 jam tadi, dan dengan harganya adalah 2000. Kemudian ini 3H ini kita akan ganti jadi 5H, anggap aja seperti itu. Dan jika udah selesai kita akan Ctrl S atau menggunakan ini file save as seperti ini. Kemudian untuk memasukkan ke nah, jika teman-teman sudah edit, yang udah diedit hasilnya jadi seperti ini, Madazwaki contohnya, Madazwaki 41 ini contoh apa, typo enggak tuh. Nah, seperti itu. Dan untuk memasukkan filenya ke hotspot, kita akan tarik folder hotspot 5 ini ke file. Bentar. File, buka file, kemudian tarik hotspot 5 ini ke hot folder. Di sini kita akan tarik copy. Nah, oke, kalau udah kita tarik, kemudian selanjutnya untuk melakukan settingnya kita akan masukkan firewall hotspot. Kita akan masuk ke firewall hotspot dan kita akan masuk ke server profil, dan pada hotspot profilnya kita akan ganti HTML directory-nya menjadi hotspot 5 seperti itu. Dan untuk agar hotspotnya auto login, jadi sebenarnya ini udah cukup, namun di sini saya ingin ada agar vouchernya auto login, jadi saya akan centang make cookie agar nanti di sini pada jika klien itu udah login dan masuk cookiesnya di sini, jadi klien itu nggak perlu masukin vouchernya lagi gitu. Dan bisa teman-teman centang pub, HTTP pub juga untuk opsional agar login page-nya lebih cepat masuk apply. Dan hasil dari Micmon tadi itu masuknya ke sini tuh, ada kan, dan di sini akan tercreate user hotspot otomatis user 5 jam, dan hotspotnya masuk, dan seperti ini.
Yes, vouchernya sudah bisa digunakan dan di sini kalau misalnya kita klik 19298, bentar coba, penasaran aja ini. Oh, kirain apa. Oke, jadi itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka, ya jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe dan pada notifikasinya pilih semua agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan mungkin itu saja, eh, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.